semuanya. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Good job. Adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang Batita dan TK yang masih setia beribadah online di rumah ya. Adik-adik seperti biasa, sebelum kita ibadah mendengarkan cerita firman Tuhan dari pendeta, kita biasa ngapain dulu adik-adik? Yuk, kita mau bersaat teduh ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu agar senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti biasa, sebelum apa? Sebelum kita ibadah kita maunya nyanyi. Nah lagu kita hari ini pasti pada tahu semua. Hello, hello, hola. Yuk, ada yang tahu semua kan? Kita nyanyi sama guru-guru sekolah minggu. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Amang yakin semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke ya? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau menganugerahkan kami hari ini untuk dapat berkumpul, bersekutu bersama-sama, menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, dan terutama mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Terimalah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Kejadian pasal 3 dari ayat 17 sampai dengan ayat 19. Buka Alkitabnya ya, Amang bacakan, ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, nas kita hari ini dilatar belakangi peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, di mana Allah setelah menciptakan seluruh ciptaannya, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa dari Adam yang diambil tulang rusuknya. Lalu Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang sangat indah, yang sangat sejuk, yang sangat kaya dengan berbagai tumbuhan dan binatang, yaitu Taman Eden. Ya. Nah, Allah menempatkan manusia itu di sana. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah telah berfirman, Allah akan menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah untuk mendapat tugas mengelola, memelihara, melestarikan semua ciptaan Allah. Apakah hewan-hewan atau binatang-binatang, juga tumbuh-tumbuhan. Agar manusia memelihara sedemikian rupa, biar dapat terus dinikmati oleh generasi demi generasi, keturunan demi keturunan. Karena itu Allah telah memberikan kuasa kepada manusia. Ternyata manusia Adam dan Hawa menyalahgunakan kuasa kepercayaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah punya perintah dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah punya perintah bahwasanya mereka tidak boleh memakan sebuah buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Kalau yang lainnya silakan nikmati, tapi buah yang ada dari pohon di tengah taman itu tidak boleh kau makan. Nanti kau akan mati. Demikian firman Tuhan. Nah, mati dalam arti bukan hilang nyawanya, bukan. Mati dalam arti manusia itu akan terpisah dari Allah. Akan terbuang dari Allah karena keberdosaan, karena pelanggaran. Nah, ternyata Adam lupa akan perintah Allah itu. Juga Hawa. Hawa melihat ada sebuah pohon yang dipenuhi oleh buah yang sangat indah dan elok rupanya, dan dia mengatakan, oh ini pasti enak dimakan. Lalu ada iblis dalam bentuk ular mempengaruhi, menggoda Hawa. Lalu akhirnya apa? Hawa ambil buah itu, dia makan. Setelah dia makan, dia berikan kepada Adam. Dan Adam makan juga. Adam nggak ingat kalau Allah sudah ingatkan jangan makan. Nah, begitu mereka memakan buah itu, mata mereka seperti terbuka melihat bahwasanya mereka dalam keadaan tidak memakai baju. Lalu mereka merasa malu. Lalu mereka mengambil dedaunan. Mereka menutupi tubuh mereka agar jangan malu. Lalu mereka bersembunyi karena mereka takut dan malu tadi. Lalu Allah datang menjumpai Adam dan Hawa. Allah lalu bertanya kepada Adam karena Adam dan Hawa bersembunyi. Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam pertama-tama diam, dia takut. Tapi pertanyaan, kok Allah nanya di mana Adam? Apa Allah nggak tahu Adam dari mana? Allah tahu. Allah tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana. Allah tahu. Tapi Allah sengaja bertanya di manakah engkau Adam? Tujuannya apa? Supaya Adam jujur, Hawa jujur. Mereka mengaku, aku ada di sini Tuhan. Mengaku akan kesalahan yang telah mereka perbuat, yaitu memakan buah yang telah dilarang oleh Allah. Nah, akhirnya setelah mereka keluar dari persembunyiannya, Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan Adam? Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu yang telah memberikan aku buah itu, lalu kumakan. Oh, lalu Allah bertanya kepada Hawa, Hawa, mengapa kau lakukan seperti itu? Lalu Hawa bilang, iblis itu, ular itu yang mengatakan kepadaku, kalau aku memakan itu, aku akan menjadi sama seperti engkau. Bah, ini dia kesalahannya lagi. Lalu Allah tanya iblis, ya,
Nah, kenapa kau lakukan itu? Ya, akhirnya Allah mengutuk ular itu. Dan kemudian Allah berkata kepada Adam, inilah firman kita tadi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam. Jadi adik-adik, Adam itu dari kata Ibrani, artinya manusia. Manusia yang diciptakan dari debu tanah. Itu Adam. Ha Adam, katanya dalam bahasa Ibrani. Tanah. Allah berkata, berfirman kepada Adam, kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini dia. Ternyata kalau kita berbuat salah, kita melakukan kesalahan atau dosa yang menyangkut kehidupan kita, menyangkut tanah, menyangkut tumbuh-tumbuhan dan semua ciptaan, rupanya ikut juga dimarahi oleh Allah. Dikatakan tadi, karena kau makan buah yang telah katakan jangan makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ngeri ya. Karena kesalahan kita, tanah jadi ikut terkutuk. Allah menjadi menghukum juga tanah itu. Ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya. Itu makanya kita lihat ada petani, ada peladang, mereka harus mencangkul tanah, mencangkul sawah, menggemburkan tanah, lalu menanam tanaman di situ dan menunggu hasilnya, menyemai, membersihkan dari rumput-rumput liar. Ya, artinya apa? Harus kerja keras, harus berkeringat. Jadi dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Ya, karena Allah sudah mengutuk tanah tadi. Sehingga tanah itu tidak bisa memberikan apa-apa kalau tidak manusia yang mencoba mengolahnya. Mencangkul, menggemburkan, menanam bibitnya, memupuk, ya, dan seterusnya, Nah, itulah akibat dosa tadi. Ya. Lalu semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ya, ada semak-semak duri ya. Di sini kita di Jakarta nggak pernah lihat semak duri ya. Udah nggak ada, orang semua udah paving block, ya kan, tembok, nggak ada kita lihat rumput duri. Nah, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Di padang, tumbuhan liar. Tapi dengan itu juga Allah jadikan berkat bagi manusia. Kenapa? Ada banyak tumbuhan, jenis tumbuhan di hutan yang bisa dimanfaatkan atau dipakai menjadi makanan. Ya, ada akar-akaran pohon, kalau orang haus di hutan tinggal dipotong saja, lalu ada air di dalamnya, bisa untuk minum, menghilangkan rasa haus. Ya, dengan adanya kemarahan Allah itu, tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu katanya. Manusia berusaha, berkeras, cari makanan-makanan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan hidupnya. Nah, adik-adik, itulah kisah mengenai kejatuhan manusia dan dosa. Apa yang mau kita lihat? Pertama, karena tidak mau mendengarkan perintah Allah, maka manusia itu kena hukuman Tuhan. Dan bahkan bukan hanya manusia saja dihukum Tuhan, tanah juga ikut dihukum Tuhan. Semua jenis-jenis ciptaan Tuhan juga mengalami dampak dari perbuatan dosa manusia. Kita lihat, buang sampah sembarangan, ya, terjadi banjir. Apa yang terjadi setelah banjir? Ya, semua, baik tumbuhan, hewan, semua jadi korban banjir. Ya kan? Rusak semua, bangunan juga hancur. Jalan-jalanan tidak lagi senampak. Dan banyak hal lainnya akibat kelalaian manusia. Yang kedua, dikatakan dalam firman ini tadi bahwasanya ada masa waktu bagi kita untuk berakhir dari dunia ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Tadi ingat, Adam artinya yang dari tanah. Ya, diciptakan dari tanah. Nah, nanti setelah kita mati, tubuh kita ini yang tadinya diciptakan Allah dari debu tanah akan kembali jadi debu tanah. Kan kita dikuburkan. Akhirnya lama-lama, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, hancurlah tubuh kita ini kembali menjadi sama dengan tanah. Ya. Nah, itu yang kedua. Maksudnya akan ada masa kita berakhir dari dunia ini. Yang ketiga, ini yang perlu untuk kita ingat dan renungkan. Tetaplah bertekun membaca firman Tuhan
agar kau tahu apa yang dilarang oleh Tuhan, agar kau mengenal apa yang diinginkan oleh Tuhan dari dirimu, sehingga engkau dapat mengantisipasi, dapat mengetahui, dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Apakah aku bisa berkata seperti ini ya? Oh tidak, karena nanti kalau aku mengatakan ini, hati kawanku akan tersakiti. Aku bisa nggak melakukan ini, buang sampah sembarangan atau yang lainnya? Oh tidak. Kenapa? Karena itu akan bisa merusak lingkungan. Dengan membaca firman Tuhan kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah baca firman Tuhan, ya. Tetaplah mau bersedia mendengarkan firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, atau diajarkan abangmu di rumah, orang tuamu di rumah, dengarkan dengan baik. Kalau tidak paham, tanya, agar kau semakin mengerti dan tahu apa yang Tuhan inginkan dari dirimu. Selamat hari Minggu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama pada hari ini, mengingatkan kami bahwasanya karena dosa manusia, semua ciptaan-Mu ikut juga mengalami kesusahan, penderitaan. Dan Engkau mengharapkan agar kami bertobat, berubah, memperbaiki pola hidup kami, sehingga alam ciptaan-Mu pun juga akan dipulihkan dengan perbuatan baik kami itu. Engkau juga mengingatkan kami agar kami senantiasa bertekun untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena dari firman-Mu lah kami akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh kami lakukan, mana yang tidak boleh kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, biarlah sukacita dan juga damai sejahtera ada bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah adik-adik, siapa tadi yang sudah mendengarkan khotbah dari pendeta? Good job. Udah semua? Udah semua? Bagus. Nah, sekarang saatnya apa? Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kemana nih Kak untuk memberikan persembahannya? Nah seperti biasa, boleh kirimkan ke nomor rekening nih di bawah ini, gereja kita ya. Atau apalagi, Kak, kita boleh nggak nitip sama amang sing tua kita? Ya betul, kita juga boleh suruh mama atau papa menitipkan persembahan kita ke sing tua di Banjarnya masing-masing. Nah adik-adik, yuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan jangan lupa kita mau bernyanyi. Lagunya apa nih? Lagunya Hujan Berkat Kan Tercurah. Yuk semuanya nyanyi sama-sama. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Wah, hari ini Kak Susan ketemu lagi nih sama adik-adik horong satu ya. Semoga adik-adik sehat dan masih semangat nih mau sekolah Minggu ya. Hari ini adik-adik, tema kita adalah menjadi anak taat ya. Siapa yang mau jadi anak taat? Angkat tangannya. Wow, banyak. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Sampai hari ini kami anak-anak sekolah minggu bisa bersekolah minggu dari rumah. Sekarang kami mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami mau mendengar dan melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi pendeta kita khotbahnya dari mana ya? Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ya, isinya tentang apa ya adik-adik? Ada yang inget nggak? Ya? Betul sekali. Manusia ya yang sudah melawan perintah Tuhan. Kan Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon itu, tapi dimakan ya sama Adam sama Hawa karena dibisikin ular. Ya enggak? Iya. Setelah dimakan mereka dapat hukuman ya. Iya. Ya. Jadi ketika mereka melawan Tuhan Yesus, mereka dapat hukuman. Ya, tapi kalau seandainya mereka mendengarkan Tuhan Yesus, kira-kira mereka dapat hukuman gak ya? Tidak. Pasti mereka tidak dihukum kalau tidak berbuat salah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat nih satu video. Ada anak namanya Caleb. Dia mau belajar taat. Yuk adik-adik semuanya duduk yang manis ya. Udah duduk belum? Sudah ya? Coba tangannya dilipat, kita lihat sama-sama videonya ya. Oke. Caleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Caleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Caleb,
taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hook. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Wah, gimana adik-adik tadi ceritanya? Bagus ya? Ya, adik-adik, tadi Kaleb tuh lagi belajar apa ya? Menjadi anak yang taat, betul. Ya, dia sedang belajar mendengarkan kata orang tuanya. Ya, tadi yang pertama mamanya bilang apa? Nanti kalau habis main masuk ke rumah buka sepatu ya. Ya, ternyata Kaleb apa? Aduh, dia lupa buka sepatu, akhirnya jadi kotor lantainya. Terus dia jadi harus ngapain? Bersihin lantai. Dia jadi capek lagi gara-gara dia tidak taat. Ya, terus apa lagi? Yang kedua, iya, dia main terus berantakan, tapi akhirnya dia apa? Dia bereskan. Kaleb sudah menjadi anak yang taat. Nah, adik-adik bagaimana nih? Adik-adik sudah jadi anak yang taat atau belum ya? Sekarang Kak Susan mau minta adik-adik berdiri yuk. Adik-adik berdiri yuk. Sudah? Sudah berdiri belum? Oke. Kalau sudah berdiri, sekarang Kak Susan akan buat gerakan nih. Kak Susan mau tanya nanti, taat itu apa sih adik-adik? Kalau Kak Susan bilang gitu, adik-adik jawabnya gini: mendengar dan melakukan. Bisa? Bisa ya? Coba ya. Adik-adik, taat itu apa sih? Mendengar dan melakukan. Sekali lagi ya. Adik-adik, taat itu apa sih? Mendengar dan melakukan. Keren, semua kasih jempol. Nah, adik-adik boleh duduk lagi. Siapa yang mau seperti Kaleb belajar menjadi anak yang taat? Angkat tangannya.
Wah, semua mau ya belajar menjadi anak yang taat. Caranya gimana sih jadi anak yang taat itu? Adik-adik, kalau kita baca firman Tuhannya cuma dibaca atau diingat-ingat terus dilakukan. Diingat terus dilakukan. Kalau amang pendeta khotbah, kira-kira cuma didengar aja atau dilakukan? Didengar dan dilakukan. Kalau mama bilang, adek makan, adek mandi, adek bobo, kakak belajar ya, kakak cuci piringnya habis makan ya, dilakukan atau didengar aja? Didengar dan dilakukan. Kalau kakak-kakak sekolah minggunya ingetin, adik-adik harus rajin berdoa ya, adik-adik rajin baca Alkitab ya, adik-adik rajin sekolah minggu ya. Didengar aja atau dilakukan? Didengar dan dilakukan. Itu baru anak Tuhan Yesus. Kita semua di sini anak Tuhan Yesus kan? Iya. Jadi firman Tuhan, kata-kata orang tua ya, pesan-pesan kakak guru sekolah minggu didengar dan dilakukan. Bisa ya adik-adik? Jempolnya mana? Wah, keren. Sekarang Kak Susan mau tanya, siapa yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Wah, semua mau ya? Oke deh kalau gitu. Selamat berjuang ya adik-adik untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar menjadi anak yang taat, mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami bisa menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Kak Susan berterima kasih ya. Adik-adik sudah mau taat, duduk mendengarkan ya di sekolah minggu. Ini saatnya kita melakukan apa tadi? Taat ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa, minggu depan kita mau apa? Lomba 17 Agustus di gereja. Jangan lupa daftar ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua,